Selamat malam Pak Dikson dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami mengenai analisis tujuan, strategi, dan perencanaan pembangunan di Indonesia. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Karina Safira Subi, Angelia Purwono, Rafael Bartolomus Brando, dan saya sendiri Meharti Kartika. Next. Berikut adalah pembahasan kami. Yang pertama mengenai analisis tujuan pembangunan, yang kedua analisis strategi pembangunan, yang ketiga analisis perencanaan pembangunan, dan yang keempat adalah analisis sistem pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Langsung saja untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembangunan. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Kedua, ada strategi. Strategi itu taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat. Ketiga, ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan di Indonesia. Next. Di sini ada 4 tujuan pembangunan. Yang satu, mengarahkan kegiatan, pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan, seperti usaha yang dicerminkan dalam rencana mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap. Kedua, ada memperbaiki sumber daya publik yang tersedia, seperti matahari, udara yang tersedia. Ketiga, memberikan kesempatan mengadakan pilihan terbaik. Usaha-usaha ini secara terus-menerus menjaga disabilitas ekonomi. Keempat, menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ekonomi. Usaha ini mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini sering disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, terima kasih Karin. Saya akan menganalisis strategi pembangunan. Menurut ahli Suroso P.C. 1993, strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan, pemilihan faktor-faktor yang akan dijadikan faktor atau variabel utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan. Menurut buku Kolaborasi Pembangunan Ekonomi karya Muhammad Amsal Shahban, ada 2 strategi pembangunan. Yang pertama, strategi pertumbuhan dengan distribusi. Yang kedua, strategi pertumbuhan mandiri. Next. Menurut karya Muhammad Amsal Shahban, strategi pertumbuhan dengan distribusi ialah strategi pembangunan yang tidak hanya mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, tetapi juga memperhatikan distribusi pendapatan masyarakat. Yang kedua, strategi pembangunan mandiri adalah strategi pembangunan yang berorientasi pada negara donatur sebagai pemasok modal utama melalui utang luar negeri, tetapi juga mandiri dalam segala hal yang tidak tergantung pada negara lain. Yang kedua, analisis strategi pembangunan di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2021 sudah cukup tumbuh positif sebesar 7,07%. Menggambarkan arah dan strategi pemulihan ekonomi sudah benar. Pemulihan ekonomi ini dapat dilihat dari seluruh mesin pertumbuhan yang sekarang sudah mulai pulih kembali. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,9%. Investasi berasal di 7,5%. Perdagangan tumbuh di 9,4%. Sektor konstruksi tumbuh 4,4%. Transportasi di 25,1%. Serta akomodasi makanan dan minuman sebesar 21,6%. Walaupun sekarang pertumbuhan ekonomi sudah cukup pulih, tetapi
Menteri Keuangan menegaskan bahwa APBN sebagai instrumen countercyclical akan terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Next. Pemerintah pun menyiapkan beberapa persiapan strategi di masa COVID-19. Yang pertama, penanganan COVID-19 melalui mempercepatkan vaksinasi. Yang kedua, mengaplikasikan pemberlakuan PPKM di beberapa masing-masing wilayah sehingga tidak menambahnya kasus dan lebih cepat ditekankan dan risiko melambatkan laju ekonomi dapat diminimalisasi. Yang ketiga, mendorong peran serta masyarakat dalam kesuksesan program vaksinasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan serta kebijakan PPKM. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai analisis perencanaan pembangunan Indonesia. Banyak definisi perencanaan pembangunan yang sering kita jumpai. Masing-masing pengamat memiliki sudut pandangnya tersendiri. Kami mengambil salah satu contoh definisi perencanaan menurut Ye Orr dalam bukunya The Planning Process. Beliau mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang, yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Dengan definisi tersebut, kita bisa menganalisa bahwa perencanaan itu seharusnya memiliki ciri: 1, berhubungan dengan hari depan; 2, menyusun seperangkat kegiatan secara sistematis; yang ketiga, dirancang untuk mencapai kegiatan tertentu. Di Indonesia sendiri, kita memiliki definisi mengenai perencanaan sekaligus pembangunan nasional. Mengutip kalimat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, Bab 1 Pasal 1. Undang-undang tersebut mengatakan seperti ini. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional, menurut undang-undang, adalah upaya yang dilaksanakan semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Jadi, jika kita dapat menganalisa isi pada buku dan undang-undang di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perencanaan pembangunan nasional di Indonesia adalah rincian kegiatan atau program yang disusun secara sistematis dan harus direalisasikan dengan baik oleh pemerintah atau masyarakat Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Jadi perencanaan itu harus memiliki target dan deadline yang jelas. Di Indonesia kita memiliki program perencanaan pembangunan dalam 2 tingkat pemerintahan, yaitu tingkat nasional dan tingkat daerah. Program perencanaan di tingkat daerah sebenarnya harus sejalan dengan program perencanaan tingkat nasional. Sebaliknya, perencanaan tingkat nasional harus memperhatikan apa yang menjadi potensi dan kendala di daerah tersebut. Sistem pembuatan rencana pembangunan di Indonesia terbagi lagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang, dibuat untuk pembangunan periode 20 tahun ke depan. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah, dibuat untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Dan yang ketiga, rencana kerja pemerintah, dibuat per tahun. Pembahasannya seperti ini, teman-teman. Yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang atau yang disingkat RPJP. Rencana ini dibuat untuk membangun negara dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Isi RPJP ini tidak terlalu spesifik dan hanya memuat hal-hal yang dasar. RPJP mengacu kepada UUD 1945. Pembahasan kedua yaitu rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan ini dibuat untuk 5 tahun ke depan.
isi RPJM ini memuat janji-janji presiden dalam masa kerjanya, yaitu 2 kali 5 tahun. RPJM ini mengacu kepada RPJP sebagai landasan pembuatannya. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu rencana kerja pemerintah atau disingkat RKP, yaitu perencanaan yang dibuat 1 tahun sekali. Perencanaan ini memuat rincian pelaksanaan RPJM yang harus dilakukan secara bertahap, sehingga diharapkan pembangunan dapat terlaksana lebih maksimal dan pencapaiannya dapat diukur melalui evaluasi. Melihat 3 susunan di atas, saya menganalisa bahwa perencanaan di Indonesia mengharapkan hasil yang dapat membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, tanpa meninggalkan ciri khasnya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikutnya adalah analisis sistem pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Seperti yang telah rekan saya jelaskan bahwa perencanaan pembangunan Indonesia memiliki rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Dalam rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai dengan 2025, visi pembangunan ekonomi nasional yaitu terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menunjang persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa. Berikut ini adalah gambar dari target pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju di Indonesia 2045 yang mana memiliki produk domestik bruto per kapita itu adalah 23.1999 dengan rata-rata pertumbuhan sepanjang 2015 sampai dengan 2045 5 sampai dengan 6%. Berikutnya dalam pembangunan jangka menengah dari tahun 2020 sampai dengan 2024 memiliki visi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Lalu, sebagai salah satu dari 5 arahan Presiden yang menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik, maka dilakukanlah transformasi ekonomi. Kelima arahan Presiden tersebut, yang pertama adalah pembangunan SDM, yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing global. Yang kedua itu adalah pembangunan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang ketiga itu adalah melakukan penyederhanaan regulasi untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan memiliki regulasi yang berorientasi tujuan. Yang keempat adalah penyederhanaan birokrasi agar sistem penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien. Dan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Next. Transformasi ekonomi di sini adalah transformasi ekonomi ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern dengan melakukan strategi industrialisasi yang berbasis pada sumber daya alam dan rantai produksi global. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengembangan destinasi unggulan. Yang ketiga adalah penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, seperti pada sektor kuliner, fashion, dan lainnya. Next. Berikut adalah dari sasaran makro pembangunan ekonomi dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai dengan 2024. Next. Maka sasaran yang harus dicapai adalah yang pertama memperkuat permintaan domestik. Memperkuat permintaan domestik di sini adalah meningkatkan konsumsi masyarakat yang diiringi dengan meningkatnya pendapatan. Kemudian yang kedua adalah diversifikasi ekspor dan stabilitas eksternal. Di sini melakukan revitalisasi sektor industri pengolahan yang mendukung
peningkatan yang mendukung ekspor dan mengurangi ketergantungan impor. Yang ketiga, menjaga kesinambungan fiskal, yaitu melakukan perbaikan kebijakan fiskal yang mendorong investasi. Yang keempat itu adalah menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Di sini pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga lajur inflasi rendah. Yang kelima, mengurangi ketimpangan wilayah, seperti melakukan pembangunan di setiap wilayah berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang keenam, kebutuhan investasi dan pembiayaan dapat diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, seperti perluasan inovasi produk keuangan. Yang ketujuh adalah pertumbuhan ekonomi dan berwawasan lingkungan, seperti melakukan pembangunan dengan memperhatikan sumber daya alam dan dampak dari pembangunan untuk lingkungan sekitar di masa kini dan untuk di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.